Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Baik, pada pagi ini, tanggal 28 November, kita akan mempelajari atau memahami materi aplikasi mobile terintegrasi lengkap. Ini adalah proyek akhir yang rekan-rekan semua eh, pelajari, gitu ya. Nah, informasi mata kuliah ini nanti ini eh, pemrograman berbasis perangkat bergerak, kodenya MSI M4401. Ini adalah pertemuan ke-14. Ini to Web 4 Project akhir. Jadi nanti di topik pembahasannya adalah pengembangan aplikasi mobile terintegrasi lengkap. Ini nanti sampai dengan development pendekatannya project based learning. Nah, di sini ada beberapa konsep teman-teman. Nanti untuk link pertemuannya untuk materi ini nanti akan saya share juga di e-learningnya UT, Universitas Terbuka. Jadi di sebelum memulai praktikum ini, pastikan rekan-rekan semua sudah menyelesaikan web 1 pertemuan 6, kemudian juga menyelesaikan web 2 di pertemuan 10, kemudian juga teman-teman sudah bisa memahami apa itu Vue.js, kemudian Ionic Framework, dan kapasitor. Nah, berikutnya juga teman-teman diharapkan mampu membuat aplikasi menjadi APK. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki ide aplikasi atau mengikuti studi kasus yang disediakan. Nah, berikut ini adalah studi kasus aplikasi kampus kita. Jadi, kampus kita adalah aplikasi mobile untuk mahasiswa yang mengintegrasikan berbagai fitur penting. Nah, informasi akademik, jadwal kuliah, nilai, dan pengumuman. Kemudian juga nanti ada manajemen tugas. Di sini nanti ada to-do list dengan reminder. Kemudian ada info cuaca dan lokasi, cuaca kampus dan navigasi. Kemudian profil mahasiswa, data diri dengan foto. Kemudian berita dan artikel, feed berita kampus dari API. Nah, catatannya nanti dengan bisa juga dengan rich text atau note taking, ya. Nah, di sini nanti ada beberapa fitur utama gitu ya. Jadi offline, yang pertama adalah offline, data disimpan lokal, sinkronus dengan saat online gitu ya. Kemudian real time, jadi notifikasi dan update terbaru. Kemudian juga ada native feature, kamera, GPS, dan storage. Kemudian juga ada namanya modern UI, material design dengan animasi dan responsif, adaptif untuk berbagai ukuran layar. Nah, ya, berikut ini adalah arsitektur aplikasi. Nah, ini adalah struktur folder dari kampus kita, gitu ya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk praktikumnya sendiri, praktikum pertama nanti di sini adalah setup project dan arsitektur. Jadi, langkah pertama nanti rekan-rekan membuat project baru. Jadi, membuat project baru dengan template tabs-nya Ionic Start kampus kita. Nanti tab view, kemudian kapasitor. Kemudian nanti masuk ke buat dulu direktori namanya kampus kita. Nah, kemudian install dependensi ya. Jadi diinstal nanti npm install eh, in IA gitu ya. Kemudian HTTP client npm install iOS, kemudian ada that utilities, nanti di sini ada npm install that PNS, kemudian validation npm install view gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti ada list text gitu, npm install, kemudian tip tab slash view 3 ya, tip tab slash starter kit, kapasitor pluginnya npm install add kapasitor slash geolocation gitu ya. Nanti di sini ada sync, npx cap sync gitu ya. Nah, nanti langkah ketiga, nanti rekan-rekan semua bisa melakukan setup. Jadi setup state management itu.
Nah, nanti di sini di setup nanti silakan rekan-rekan semua simpan di dalam source atau RRC storage stores slash index.ts. Kemudian filenya source slash main.ts. Ini update-nya seperti ini. Nah, berikutnya adalah langkah 4. Langkah 4 jadi membuat model atau interface gitu ya. Jadi ini juga sama, nanti filenya di dalam source slash model atau src slash models slash index.ts. Ini untuk langkah yang keempat. Nah, berikutnya nanti langkah kelima, rekan-rekan nanti di sini adalah setup environment variable gitu ya. Di sini juga sama, src slash config slash index gitu ya. Tapi sebelumnya nanti dimasukkan .env-nya ya, kurang lebih nanti isinya seperti ini. Nah, kemudian praktikum 2 membuat service layer gitu ya. Nah, di service layer ini yang langkah pertama adalah HTTP client setup. Nah, jadi HTTP membuat service layer yang pertama adalah HTTP client setup. Jadi di sini nanti dimasukkan ke src slash service services gitu ya slash API slash http client.ts gitu. Nah, di sini nanti langkah keduanya adalah storage service gitu. Jadi di storage service ini eh, silakan nanti untuk memanggil service. Ini biasanya untuk mempermudah biasanya datanya berupa JSON gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah langkah ketiga. Langkah ketiga ini adalah new service gitu ya. Jadi di new service ini nanti dia masuk ke dalam file src service slash API slash new service.ts gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kemudian berikutnya adalah eh, langkah keempat, weather service. Nah, ini adalah untuk weather service. Nah, berikutnya di sini ada praktikum ketiga. Nah, praktikum ketiga ini state management dengan PIN IA. Jadi di sini nanti langkah pertama adalah teman-teman bisa user store gitu ya. Jadi teman-teman user store, kemudian langkah berikutnya adalah langkah kedua nanti di sini ada namanya task store. Nah, di task store ini nanti silakan rekan-rekan semua untuk eh, melakukan proses store. Jadi di sini disimpannya di src slash stores slash task stores gitu ya .ts gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini adalah node stores gitu ya. Jadi teman-teman silahkan melakukan node store di langkah ketiga. Nah, berikutnya adalah praktikum 4. Nah, praktikum 4 ini adalah membuat UI komponen gitu ya. Nah, di dalam UI komponen ini langkah pertama adalah membuat task card komponen. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti ini silakan teman-teman diuji coba ya untuk praktikum gitu. Nah, berikutnya adalah langkah kedua. Langkah kedua ini adalah news card komponen. Jadi langkah kedua ini adalah news card komponen. Nah, berikutnya adalah praktikum kelima. Nah, praktikum kelima ini adalah membuat halaman aplikasi. Jadi di sini adalah halaman dashboard atau home lah, gitu ya. Nah, di sini teman-teman silahkan menggunakan view membuat dashboard gitu ya atau halaman utama. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti silakan teman-teman dicoba nanti materinya akan saya share juga. Oke, berikutnya adalah praktikum keenam. Nah, ini praktikum 6 adalah optimasi dan best practice. Jadi di sini adalah yang pertama lazy loading komponen gitu ya. Jadi di sini nanti memanggil router slash index.ts. Yang kedua adalah image optimization. Jadi di image optimization ini teman-teman bisa melakukan optimasi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah debound search gitu ya. Nah, nanti di sini fungsinya adalah yang berkaitan dengan utils gitu.
Ya, ini praktikum ke-6. Kemudian yang keempat adalah error boundary. Jadi tujuannya adalah untuk menghandle error-error yang terjadilah gitu ya. Nanti di keempat ini adalah error boundary. Nah, yang ketujuh adalah praktikum 7 ini testing. Jadi setiap proses aplikasi itu ada testingnya gitu ya. Jadi ini yang pertama adalah unit test dengan p-test. Nanti install dulu teman-teman npm install min-d p-test add view slash test utils. Oke ya, sini silahkan dicoba nanti. Kemudian praktikum ke-8. Nah, praktikum ke-8 ini adalah build and development gitu. Jadi di langkah satu ini adalah optimize for production gitu ya. Nanti di sini ada pit-config.ts. Nah, nanti silahkan teman-teman lakukan build dan development gitu ya. Langkah pertama adalah optimize for production. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian langkah kedua persiapan rilis. Jadi kesiapan rilis ini nanti berkaitan erat dengan update version in package.json. Jangan lupa teman-teman eh, versionnya di-update. Biasanya kalau di-upload di Play Store, Google Play Store, versionnya ini harus selalu diubah gitu ya. Ketika teman-teman ada revisi atau ada versi terbaru. Nah, itu biasanya harus ditambah versionnya. Jangan sama gitu versionnya. Karena nanti akan di Google Play Store itu dia nggak mau terima kalau akan di-upload di Google Play Store. Nah, di sini ada update version, kemudian juga ada update apps info di kapasitor.config.ts gitu ya. Kemudian ada update Android Manifest. Nah, Android Manifest ini nanti fungsinya untuk menjalankan program yang pertama kali teman-teman mau jalankan apa gitu ya. Nah, ini biasanya di Android Manifest. Nah, kemudian langkah ketiga, generate icon and splash screen gitu ya. Nanti di sini install npm, install min-d, add capacitor slash asset. Jadi siapkan nanti filenya result icon png, kemudian splash png, gitu. Generate capacitor asset generate. Nah, langkah keempat ini adalah build APK release. Jadi di sini teman-teman silahkan untuk build APK. Caranya bagaimana? Caranya adalah npm run build, kemudian npx cap sync Android gitu. Kemudian open Unreal Studio npx cap open Android. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di Android Studio ini nanti teman-teman masuk ke build, kemudian generate science bundle slash APK, kemudian APK pilih buat keystore, silakan teman-teman buat keystore-nya dulu, kemudian release build tag, kemudian build gitu ya. Nah, APK umumnya ada di Android APK release slash apps min release.apk. Nah, kemudian testing nih. Nah, ADB install di perangkatnya, teman-teman bisa menggunakan namanya ADB. ADB install kalau mau rebuild misalnya tambahin min R. Banyak optionnya sih. Nah, kali ini defaultnya adalah ADB install Android app release release APK. Tes semua fitur login, register, CRUD, version, API call, native fitur kamera, GPS, offline mode, kemudian performance. Oke ya. Jadi untuk dokumentasi proyeknya ada di README, di root project. Nah, ini kurang lebih untuk dokumentasinya seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan dicoba untuk eh, apa namanya untuk praktikum supaya teman-teman menjadi lebih memahami dengan baik lagi bagaimana proses membuat aplikasi di dalam aplikasi mobile atau perangkat bergerak. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Mungkin itu saja yang eh, bisa saya sampaikan. Ini adalah project eh, completion. Jadi ada di sini ada function, ada UI UX. Nanti di sini teman-teman silahkan dieksplor lah ya supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi dengan baik. Gitu ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu eh, untuk apa namanya? Untuk informasi, nah ini adalah laporan proyeknya, teman-teman bisa seperti ini laporan proyek akhirnya.
ada identitas nama, NIM, program studi, kemudian informasi aplikasi, kemudian fitur utama, teknologi yang digunakan, kemudian di sini ada screenshot aplikasi, kemudian link link repository, kemudian ada link APK, link YouTube, kemudian tantangan dan solusinya, kemudian kesimpulan, gitu ya. Nah, nanti untuk evaluasi akhir, teman-teman diharapkan functionality bisa 40%, kemudian code quality 25%, UI plus UX 20%, dokumentasi 10%, udah presentasi 5%, video demo jelas, penjelasan berkonsep. Oke, mungkin itu selamat Anda telah menyelesaikan seluruh rangkaian praktikum, semoga mampu berangkat. Nah, nanti kalau misalnya mau publish di Play Store, buat akun dulu, akun Google Play developernya, kemudian asetnya disiapkan, icon, screenshot, deskripsi, kemudian upload APK atau AAB, kemudian submit untuk review. Nah, jadi selalu ditingkatkanlah skill teman-teman, pelajari animasi advance, explore plugin lainnya, implementasi backend sendiri, kemudian belajar iOS development, bangun portfolio teman-teman, kemudian develop untuk web versionnya, kemudian buat case study, kemudian ya bagikan di link atau GitHub, dapatkan feedback. Oke ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih semuanya untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih teman-teman. Sukses ya.